Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Sukma Karunufus dari kelas R1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi dari buku yang sudah saya baca, yang berjudul Nikmatnya Berpacaran Menurut Syariat Islam. Buku ini ditulis oleh Ahmad Sunarto dan diterbitkan oleh Ampel Mulia Surabaya. Jumlah halaman buku ini 256 halaman. Baik, kita mulai aja ya. Setiap manusia memiliki potensi untuk berpacaran, betul? Manusia mencintai dan cintai merupakan suatu hal yang manusiawi atau wajar. Namun, mencintai memiliki tanggung jawab atas segala hal yang telah diperbuat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memilih, mempertimbangkan, menselektivitas kembali orang yang akan kita pilih atau kita cintai, agar keimanan kita tidak tergoyah. Tentunya itu adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan jodoh yang terbaik pula. Kita ambil salah satu contoh dari hasil survei LPM Unidip Semarang pada Februari 2003. Aktivitas berpacaran yang dilakukan adalah 6,98% ngobrol, 11,63% adalah pegang tangan, 44,88% adalah necking. Maaf, saya ralat, kissing. 9,770% adalah necking. 8,84% adalah painting. 15,58% adalah intercourse. Dan lainnya adalah 2,23%. Dari hasil survei tersebut disimpulkan bahwa berpacaran dapat menyebabkan dampak negatif. Dalam buku ini mempunyai tips berpacaran sehat yang bertujuan untuk mengeliminasi dampak negatif dari berpacaran. Berpacaran ala rukun Islam. Yang pertama ada syahadat. Syahadat berarti menyatakan atau mengungkapkan. Dalam berpacaran adalah antara kedua belah pihak yang sudah menyatakan bahwa mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Bahasa remajanya adalah nembak. Yang kedua ada sholat. Sholat berarti menghadap kepadanya. Sholat ditentukan oleh waktu-waktu tertentu. Begitu juga dengan apel. Apel saat berpacaran ditentukan waktunya agar tidak mengganggu tugas utama sebagai seorang pelajar adalah belajar dan membantu kedua orang tua. Yang ketiga ada puasa. Puasa ini harus diperhatikan dengan pandai-pandai menahan diri. Yang dimaksud adalah menahan hawa nafsu, menahan diri agar tidak kontak fisik dengan lawan jenis. Yang keempat adalah zakat. Berzakat adalah berbagi. Dalam berpacaran berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, bisa berupa dengan hadiah kecil-kecilan dan sederhana saja. Yang penting adanya ketulusan dari dalam hati. Yang kelima adalah berhaji. Berhaji adalah merupakan mencapai martabat yang paling tinggi. Dalam berpacaran, mencapai martabat tinggi adalah tergabungnya pengertian dari dua anak manusia yang saling menyayangi dan saling mencintai. Bermula mungkin timbul yang disebut dengan cinta. Ada juga pacaran sehat secara fisik, secara psikologis, dan secara sosial. Apa aja sih itu? Yang pertama, sehat secara fisik, yang berarti adalah tidak menyakiti fisik di antara pasangan, yang akan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, atau menyebabkan terkenanya HIV dan AIDS, atau juga PMS. Maka dari itu berpacaran kita harus menghindari perilaku seksual agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pacaran sehat secara psikologis, yang berarti tidak menyakiti perasaan pasangan mereka masing-masing. Dapat berupa omongan, perilaku. Jika kalian sudah saling mencintai dan saling menyayangi, harus saling bisa menjaga perasaan pasangan masing-masing. Yang ketiga adalah sehat secara sosial. Sehat secara sosial berarti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya lingkungan keluarga, adanya nilai kekeluargaan dan agama, dan di lingkungan kemasyarakatan juga. Tentunya ada norma dan kebiasaan. Jadi sudah semestinya kita kaum manusia dapat menjauhi perzinahan. Tentunya yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Namun tidak sedikit manusia yang meremehkan atau menyepelekan perintah Allah, seolah perzinahan sudah menjadi tradisi dalam berpacaran.
Dalam gerbang Islam pun kedekatan fisik tanpa disertai dengan kontak fisik sebenarnya sudah membuka gerbang yang dapat menuju dengan perzinahan. Pacaran sehat pun dilihat dari kacamata Islam tetap tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena di dalam pacaran sehat pun terdapat potensi perilaku pelanggaran syar'i yang tidak bisa dibenarkan. Pelanggaran syar'i meskipun tidak sebuah pelanggaran yang besar ataupun meskipun ringan, namun sekalipun itu pelanggaran tetaplah pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan dan haram untuk dilakukan, apalagi bermula dengan pelanggaran ringan bisa berkembang menjadi pelanggaran yang besar. Dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian bersepi-sepi dengan wanita demi zat di diriku dan dalam genggamannya. Seorang laki-laki tidak bersepi-sepi dengan wanita kecuali setan masuk di antara mereka. HR Imam Tabrani. Orang yang benar-benar mencintai kalian tidak akan menjerumuskan kalian dengan kemaksiatan. Justru mereka akan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih termotivasi. Jika kalian sudah sama-sama siap secara fisik, secara mental, dan secara materi, lebih baik melangsungkan diri ke jenjang pernikahan daripada harus berlama-lama berpacaran agar terhindarnya dari perzinahan. Sesungguhnya berpacaran setelah menikah lebih mendapatkan pahala dibandingkan berpacaran sebelum menikah. Itu akan menyebabkan dosa. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.